Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadianti, NIM 12103041, kelas 2D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karangan ilmiah. Apa sih karangan ilmiah itu? Jadi, karangan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan karya tulis ilmiah adalah karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, serta tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun menurut metodologi tertentu secara sistematik. Nah, pengertiannya kan sudah. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari karangan ilmiah? Yang pertama yaitu penjelasan disajikan secara masuk akal, jujur, apa adanya, dan sesuai data dan fakta. Yang kedua, disusun dengan kerangka yang urut dan berkesinambungan. Yang ketiga, masalah yang dikupas dengan terperinci dan lengkap. Yang keempat, kebenaran dapat diuji. Yang kelima, berlaku umum, yaitu simpulan cocok untuk semua populasi. Yang keenam, memakai bahasa Indonesia baku atau sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan dan tata tulis sesuai kaidah bahasa. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari karangan ilmiah. Nah, bisa kita lihat yang pertama yaitu ada lugas dan tidak emosional. Nah, maksudnya adalah karangan ilmiah hanya mempunyai satu arti, tidak memiliki kata hiasan. Nah, yang kedua, logis. Maksud logis di sini adalah kalimat alenia disusun berdasarkan suatu urutan yang konsisten. Urutan di sini meliputi seperti urutan pengertian, klasifikasi, atau kronologis, atau proses dan peristiwa. Nah, yang ketiga ada efektif. Efektif adalah baik alenia atau subbab harus menunjukkan adanya suatu kubulatan pikiran, adanya penekanan, dan ada pengembangan. Nah, yang keempat, efisien. Nah, maksud di sini adalah hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Selanjutnya, struktur dari karangan ilmiah. Karangan ilmiah memiliki 7 struktur. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, ketiga kajian teori, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan dan saran, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu daftar pustaka dan lampiran. Nah, tujuan dari pembuatan karangan ilmiah itu baik berupa skripsi, makalah, tesis, ataupun disertasi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu bertujuan sebagai mengungkapkan pemikiran dan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis. Nah, yang kedua, memunculkan etos ilmiah sehingga tidak hanya menjadi konsumen tapi mampu menghasilkan karya. Nah, yang ketiga yaitu membuktikan keahlian dan wawasan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir yaitu mampu melatih keterampilan dasar. Selanjutnya, jenis-jenis karangan ilmiah. Di sini karangan ilmiah memiliki beberapa jenis. Yang pertama, karya ilmiah populer. Nah, di sini dia ini temanya dekat dengan masyarakat secara umum, diterbitkan di surat kabar, bentuknya mana suka dan bahasanya santai, yaitu sederhana dan sesuai ejaan yang telah disempurnakan. Nah, yang kedua itu ada karya ilmiah semi formal. Dia ini sudah menggunakan penulisan yang berstruktur, yaitu contohnya seperti makalah dan paper. Nah, yang ketiga itu ada contoh karangan ilmiah semi non formal, di mana dia ini memiliki beberapa contoh seperti laporan penelitian. Nah, laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya itu laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas. Nah, yang kedua ada contohnya itu skripsi, di mana tulisan ilmiah ini untuk mendapatkan gelar akademik sarjana atau yang biasa kita sebut dengan S1. Nah, yang ketiga ada laporan kasus, tulisan mengenai kasus-kasus yang ada dan dilandasi dengan teori. Yang keempat ada tesis, di mana tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2 atau S2. Nah, yang kelima ada disertasi, tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar S3 yaitu doktor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai karangan ilmiah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.